Sobat Pangan, selamat datang di Food Tech Talk. Bareng aku Imelda Pratiwi yang bakal nemenin waktu santai kalian dengan obrolan seru seputar dunia pangan dan agribisnis. Aku mau nanya nih, di sini siapa yang suka makan bubur bayi instan atau mungkin sup krim bubuk yang tinggal diseduh? Pernah mikir gak sih? Kok bisa ya produk-produk bubuk itu kalau disiram air hangat atau bahkan air dingin bisa langsung mengental dan teksturnya jadi halus banget? Padahal kan kita nggak masak di atas kompor. Nah, ternyata rahasianya bukan pakai ilmu sihir guys. Rahasianya ada pada bahan baku yang namanya tepung serealia termodifikasi atau bahasa kerennya pre-gelatinized flour. Hari ini kita bakal bedah tuntas. Apa sih hebatnya tepung ini? Pertama-tama kita bahas konsepnya dulu. Apa sih maksud dari kata termodifikasi itu? Gampangnya, tepung serealia biasa bisa dari beras atau jagung kita kasih kecerdasan fungsional lewat teknologi pangan. Bedanya, apa sama tepung biasa atau native flour? Kalau tepung biasa kalian campur sama air dingin, yang ada dia bakal mengendap, menggumpal, dan gak bakal bisa menyatu. Kalian harus masak dulu pakai api biar mengental. Nah, kalau versi termodifikasi ini sudah dirancang agar langsung bisa digunakan karena sudah dimasak duluan di pabrik. Tapi hebatnya, gak mengurangi nilai gizinya sama sekali. Mungkin ada yang nanya, aman gak tuh kalau dimodifikasi? Jelas aman banget dong. Karena metode yang kita pakai di sini adalah modifikasi fisik. Artinya, prosesnya murni cuma mengandalkan prinsip fisika seperti suhu panas dan tekanan tinggi. Jadi benar-benar bebas residu kimia. Makanya, tepung jenis ini aman banget dikonsumsi sama bayi atau kelompok rentan lainnya. Selain itu, teksturnya jadi super lembut. Kemampuan menyerap airnya tinggi banget dan umurnya lebih panjang. Jadi bagus banget buat alur pasak industri. Terus, gimana sih cara merubah tepung biasa jadi tepung pintar ini? Proses intinya ada di fenomena kimia fisika yang namanya gelatinisasi. Di pabrik, proses ini dibagi jadi 3 tahap utama. Tahap pertama dinamakan imbibisi atau penyerapan air. Tepung dicampur air membentuk bubur, lalu airnya mulai meresap masuk ke butiran tepung. Nah, pas suhu pemanasnya dinaikkan di atas 60 derajat Celcius, masuklah ke tahap kedua, yaitu swelling atau pembekakan maksimal. Di tahap ini, air masuk deras banget ke dalam butiran tepung sampai butirannya membesar berkali-kali lipat dan adonannya jadi kental banget. Terakhir, pas suhu mencapai puncaknya di sekitar 70-80 derajat Celcius, terjadilah fase disrupsi. Butiran yang tadinya bengkak banget itu akhirnya pecah. Komponen dalamnya keluar membentuk jaringan yang mengikat air dengan kuat, alias jadi gel atau adonan yang matang sempurna. Setelah jadi gel matang, adonan ini dialirkan ke mesin populer di industri bernama double drum dryer. 2 drum logam panas yang berputar ini bakal mengeringkan adonan tadi jadi lembaran film tipis cuma dalam waktu 10-20 detik aja. Cepet banget kan? Lembaran tipis yang kering renyah itu tinggal dikerok pakai pisau, lalu digiling ulang jadi tepung halus. Nah, butiran tepung hasil gilingan baru inilah yang menyimpan ingatan untuk langsung membentuk gel kental lagi begitu kena air, bahkan air dingin sekalipun. Sifat inilah yang disebut cold water soluble. Aplikasi tepung ini luas banget di sekitar kita loh Sobat Pangan. Selain buat bubur bayi instan dan sup krim, di industri roti atau bakery, tepung ini bisa bikin roti jadi lebih empuk dan lembab tahan lama. Kalau dipakai buat gorengan, hasilnya bisa jadi lebih kriuk dan gak menyerap minyak berlebih loh. Dari kacamata agribisnis, teknologi ini tuh penyelamat banget buat petani jagung dan beras lokal kita loh. Daripada jual butiran mentah yang harganya sering jatuh pas panen raya karena stok melimpah, mengolahnya menjadi tepung fungsional premium seperti ini bikin nilai jualnya naik berkali-kali lipat. Kita juga bisa mewujudkan kemandirian pangan tanpa harus bergantung sama bahan pengental impor. Gak kerasa ya, kita sudah di penghujung episode. Seru banget kan ternyata rahasia di balik tepung instan ini. Aku, Imelda, pamit dulu. Terima kasih sudah mendengarkan Food Tech Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam inovasi pangan. Bye-bye.